sumpah saya nggak pernah nyuruh Dirja atau siapapun itu untuk menemui Arini. Bohong kamu. Aku ini udah capek dengan kebohongan kamu selama ini. Oh no, kabur aja deh. Loh? Bu? Itu malah lari kok, Bu. Dek, tunggu. Ayo, Pak. Ayo. Dek. Duh, amit-amit deh kalau sampai gue ketemu sama orang jahat. Gue kan belum nikah sama Emil. Hah? Lagian siapa mana lagi? Kalau sampai mereka berdua kesini kan bahaya. Dek, tunggu. Tunggu. Ih, kenapa mereka ikutin gue sih? Mereka itu kayaknya gue pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Dek, sebentar, Dek. Dek. Mereka akan Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu, So. Udah, kamu tenang saja. Gini. Kami ini berdua lagi itu pernah ketemu sama Ade loh. Masih ingat sama aku? Ini istri aku. Masih ingat? Iya inget. Ini ada apa ya? Begini, enggak. Kami tidak bermaksud jahat. Enggak. Ya, kami ingin bicara sama Ade. Bisa? Ya? Bicara apa? Begini ya, namaku Pak Mulyono, ini istri aku ya. Kami ini ingin ketemu sama ibumu, Bumita kan namanya. Nah, malam ini kami ingin bicara sama beliau ya. Ada sesuatu yang penting. Kalau kamu mengizinkan, mungkin kami bisa ikut ke atas sama Ade untuk menemui beliau. Ngapain dua orang ini mau ketemu sama Bunda? Oh iya, mereka itu kan orang yang sama Arini waktu di rumah sakit Seger Waras. Apa jangan-jangan mereka disuruh sama Arini buat minta uangnya Bunda? Gimana? Bisa kami bicara? Ini penting sekali. Bunda lagi tidur, nggak bisa diganggu. Oh, tapi ini penting sekali. Penting sekali. Kami harus bicara sama ibumu, ya? Ya, boleh? Bisa? Pak, mau penting atau enggak, itu bukan urusan saya. Lagian mendingan kalian pergi deh dari sini atau panggil Sapam. Saya panggil Sapam ya. Dek, tunggu, sabar dulu, ya. Sabar dulu, ya. Enggak. Begini, kami tidak akan pergi dari sini, Dek, kalau memang kami belum ketemu dan bicara sama ibumu. Begini saja, kalau memang Ade tidak mau mengantarkan kami, Ade sebutkan saja unit nomor berapa di lantai berapa, biar kami yang nanti ke sana ke atas, ya. Ini kok Bapak paksa banget sih? Saya bilang enggak ya enggak. Udah, kamu diam dulu. Dek, begini. Ya. Sekali lagi ya, Dek, ya. Ini penting, kami tidak akan pergi ya dari sini kalau belum bicara sama ibumu. Sekarang kita sama-sama ke sana, ya. Yo, boleh? Antarin aku, ya. Ayo. Apaan sih pegang? Kamu loh. Pak, sakit. Sudah saya katakan baik-baik kamu obat nih ke apotek. Bener rasanya udah gemes banget. Tapi kasar sama orang tua. Hah? Kamu udah menghabisi kesabaran aku, ya? Lah, itu Mbak Nadia lagi sama siapa? Kok ribut-ribut? Tidak ketemu sama ibumu. Kamu dengar itu? Pak, udah stop. Habis kesabaran aku. Saya harus telepon ibu. Bunda harus kembali ke Solo, Nak. Bunda harus meninggalkan kamu, anakku. Arini, maaf ya. Bunda ndak berani berterus terang sama kamu. Iya, Galuh. Halo Bu, maaf saya ganggu. Ini di depan lobi apartemen, Mbak Nadia lagi ribut sama dua orang, laki-laki sama perempuan Bu. Tapi mereka sebut-sebut nama Ibu. Sebut nama saya. Siapa ya? Punten Bu, saya kurang tahu. Ya udah, saya tak turun sekarang ke sana. Mau saya jemput Bu? Nggak usah. Kamu jaga di sana. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi. Nggih Bu, nggih. Siapa ya yang berantem sama Nadia?
Mas Mul? Ibu, Mita. Mas Mul? Ada perlu apa Mas Mul cari saya? Kamu tanya sama aku, ada perlu apa? Ada masalah apa? Aku masih tanya. Kamu itu ya benar-benar cari masalah sama aku. Sudah jelas-jelas aku minta, aku suruh kamu, aku perintahkan kamu. Jangan pernah lagi kamu berani menemui anakku. Bicara apapun dengan anakku. Justru malah kamu menyuruh orang kepercayaanmu untuk mengatakan semuanya pada hari ini. Mengatakan semuanya pada hari ini, mengatakan bahwa kamu itu adalah ibu kandung hari ini. Apa? Bunda ibu kandungnya Arini? Maaf, Mas. Maksud Mas Mul Dirja. Serius kamu, Mas? Kamu pikir saya bohong? Untuk apa? Untuk apa aku berbohong sama kamu? Hah? Jangan sok play victim kamu. Lah kok bisa-bisanya kamu itu menyuruh orang kepercayaan kamu itu bilang sama Arini bahwa kamu itu sudah berkorban demi dia. Bahwa kepergian kamu itu demi kesembuhan dia. Lah kok bisa ibu macam kamu bicara seperti itu? Gue bener-bener gak nyangka. Ternyata hari ini si tukang makeup itu anak kandungnya Bunda. Mas Mul tenang dulu, Mas. Sumpah saya nggak pernah nyuruh Dirja atau siapapun itu untuk menemui Arini. Bohong kamu. Aku ini udah capek dengan kebohongan kamu selama ini. Coba kamu pikir sendiri. Mana mungkin ya orang suruhan kamu, bawahan kamu itu tiba-tiba berani samperin anakku lalu mengatakan semuanya itu pada dia. Kalau bukan kamu yang suruh, karena bukan kamu yang perintahkan itu, mana berani dia mikir. Sumpah, Mas. Sumpah saya nggak pernah nyuruh Dirja untuk melakukan itu. Saya bahkan nggak tahu kalau Dirja itu datang menemui Arini. Gak usah kamu sumpah-sumpah di hadapanku sekarang. Kamu itu yang meninggalkan anakmu, membuang anakmu. Anakmu itu pada waktu itu dalam keadaan sakit. Sakit parah, kritis, mau meninggal karena paru-parunya rusak. Kok bisa kamu bicara seperti itu? Di mana rasa malu kamu itu? Kamu bisa-bisanya bilang yang lain, tapi sudah jelas-jelas kamu itu pergi meninggalkan aku, meninggalkan anakmu yang pada saat itu sedang membutuhkan kamu. Karena apa? Karena kamu ingin senang-senang. Kamu nggak mau hidup susah bareng aku yang miskin pada saat itu, ya toh? Ya toh? Cukup, Mas, cukup. Cukup, Mas Mul. Saya mohon cukup. Cukup, Mas. Sekali lagi saya bersumpah, saya tidak pernah nyuruh Dirja untuk menemui dan bicara apapun ke Arini. Tapi kalau Mas Mul tetap tidak percaya, terserah. Toh saya tidak bisa apa-apa. Permisi, Mas. Terserah kamu bicara apa. Dasar ibu durhaka kamu. Kamu itu jahat.
kamu berharap kamu akan mendapatkan lagi cinta dan kasih sayang dari anakmu itu? Nggak akan. Karena kamu sudah tinggalkan. Kamu sudah meninggalkan dan kamu sudah kehilangan anakmu pada saat kamu tinggalkan waktu itu. 30 tahun yang lalu dalam keadaan anakmu sakit. Pak. Kamu dengar itu? Pak, udah Pak. Ibu jahat, kamu durhaka tau gak? Bapak jangan teriak-teriak, kedengeran sama ini penghuni apartemen, kita nanti diusir. Ayo pulang. Pulang toh Pak. Ayo. Udah Pak pulang. Ayo toh. Dirja, kenapa kamu nekat melakukan ini semua tanpa sepengetahuan saya? Dan Arini, putriku, Bunda benar-benar tidak nyangka, Nak. Akhirnya kebenaran ini sampai padamu. Tapi dengan cara yang tidak pernah Bunda kira. Bunda tidak tahu gimana perasaan kamu sekarang, Nak. Dan Bunda yakin pasti kamu akan lebih percaya cerita versi bapakmu daripada ceritanya Dirja. Kamu pasti membenci Bunda. Ibu! Ibu! Ya Allah, Ibu. Mari saya antar ke kamar ya, Bu. Mari saya bantu. Sabar ya, Bu. Bu kuat, Bu. Ibu. Ibu kuat. Ibu kuat. Nggak kuat kalau saya nggak kuat. Ibu pasti kuat. Kamu masih marah ya sama aku? Sampai kapan kamu marah sama aku? Ya udah. Nggak apa-apa kamu mau marah, Rin. Kamu kunci pintunya juga nggak apa-apa. Tapi kamu istirahat ya. Kamu tidur. Jangan nangis terus ya sayang. Ingat, ada Baby Bun juga. Aku nggak mau kamu sampai stres dan kepikiran. Kasihan Baby Bun juga sayang. Di saat seperti ini, Mas Lingga masih peduli sama aku dan Baby Bun. Aku yakin Mas Lingga gak pernah dengan sengaja mau menyakiti aku. Mungkin dia memang gak cerita karena mau menjaga perasaan aku.